Yo everyone, balik lagi bersama kita Beta Vice. Minggu ini kita akan ngebahas Kamen Rider Geats lagi nih, episode 29, yang dimana ceritanya makin kemari makin dalam ya ceritanya ya. Betul sekali, makin gelap-gelap gitu gimana gitu ya, Ci. Iya, Mengejutkan yoi. lah ya, bener-bener mengejutkan lah ya episode kali ini. Kita mulai melihat isi dalam plot hole-nya cuy, yang gelap gulita ya. Betul sekali. Jadi episode dimulai seperti biasa lah ya, flashback dulu kan dari episode Yoi. sebelumnya gitu. Tapi setelah flashback diselesaikan gitu kan, kita bertemu dengan aktor favorit kita coy, Bapak Archimedes. Apa Medel yang sangat semangat kalau berakting ya. Betul sekali. Liatin muka manyunnya dia yang bete karena itu. Dia lagi ngegalih kayak apa sih namanya? Kayak Itu cuy. artefak gitu ya. Buat ngebikin Yamato baru cuy. Jadi Wah. kayak ngebangunin Yamato yang udah lama tidur lah. Lama tidur Nyaruhodo. Hmm. Nah, habis itu diliatin juga ada tuh pihak Yamatonya ya kan. Udah mulai game baru nih. Tapi karena episode kemarin si Bafa yang udah megang sabuknya, sabuk GM-nya, di sini dia kayak oh udah permainan kali ini gua aja yang nentuin ya kan. Jadi di sini kayak si Ajuma tuh udah ngambil kendali lah ya gitunya ya, buat bikin stage-nya gitu kan. Yoi, dan di situ habis itu dilihat lagi tuh si Neon ya kan lagi live stream coy. 1 April hari ulang tahunku. Widih, 1 April. Wadaw, Jangan istriku. bohong nggak nih? Waduh. April Mop ya ulang tahunnya ya. Makanya. Tapi di situ dia seneng kan kelihatannya di apa tuh di Live streamnya itu. Tapi kelar live stream kayak galau-galau gitulah. Ya mungkin betul, ada kenangan buruk lah di situ kan di ulang tahunnya kan. Betul. Nah di sisi lain tuh coy, si Kewa nih, walah MC kita perhatian banget ya. Iyalah. Kalau aku juga mau ngebeliin hadiah buat istriku. Hus. Ya udah gue sumut ya tuh. Ente kadang-kadang ya. Jadi di sini si Keiwa itu lagi bingung kan, beli apa ya kado buat Neon-chan gitu kan. Dia bareng sama si S kan. Di sini S ngasih kata-kata bijak lah udah gitu kan, sekalian ngasih ide buat ngasih apaan gitu kan. Nah setelah itu si Keiwa tuh langsung kayak itu kan, terkagum-kagum tuh sama si Aceng gitu kan. Wah Sasuga orang yang udah hidup lama gitu kan. Nah pas lagi gitu mereka lagi ngobrol-ngobrol lah gitu kan. Si S tuh kayak gini, kayak gila loh, gue kaget ternyata lu nggak lebay juga ya pas tahu kalau gue tuh udah hidup lama. Bukan hidup lama sih, lebih tepatnya udah reinkarnasi terus-terusan gitu kan. Nah si Kewa kayak maklumin juga ya, yang penting mau gimana pun juga kan tetap aja lu manusia normal juga kan, cuman emang tahu kehidupan lu di sebelum masa lalunya aja gitu kan. Nah, pas lagi gitu ngobrol gitu berduaan gitu kan, tiba-tiba ada Yamato tuh megang-megang itu merah tuh kayak matador gitu kan di luar toko ya. Si Kewa yang ngeliat langsung udah kayak banteng tuh, kejarin, kejar gitu kan. Ngejar, si S juga ngikutin gitu kan, tapi di tengah jalan si S tuh kayak dihalangin sama barrier gitu kan. Akhirnya nggak bisa tuh si S buat ngikutin si Kewa gitu kan. Nah si Kewa yang nafsu ngejar terus nggak tahu tuh kalau si S-nya udah nggak ada di belakang dia gitu kan. Tiba-tiba si Kewa tuh ada di sebuah ruangan lah setelah ngejar si Yamato itu tuh, di ruangan kayak auditorium gitu kan yang gede. Nah di situ ada si Beroba, Azuma sama satu Yamato gitu kan, Yamato Rook. Iya. Di sini akhirnya si Azuma ya yang bilang ya, pokoknya yokoso, pokoknya ini selamat datang lah. Jadi kita udah bakal mulai lagi nih permainan stage yang baru gitu kan. Ini udah stage berapa sih? 3 ya.
Ya, di sini dibilangnya si apa, si Kewa itu apa, banteng yang ditarik oleh Matador. Tapi di situ Kewa malah bilang, "Bantengnya kan lu." Apa lu bilang? Ya juga ya. Tapi emang bener-bener banteng sih ya, mikirin gamenya emang banteng banget aduh. Iya, Bener. Nah, terus gimana tuh sih? dijelasin tuh ya. Iya dijelasin tuh rule-nya tuh. Rule-nya gimana tuh, cuy? Nah, rulesnya itu tuh jadi ini kayak tag team tapi nggak tag team. Hmm, Nah, jadi tuh gamenya itu 1 lawan 1 dari masing-masing pihak Yamato sama Kamen Rider. Tapi di sini ada 3 pertarungan. Nah, ini tuh best of 3 gitu. Jadi kalau misalnya ada satu pihak yang udah dapat 2 poin duluan sebelum pertandingan ketiga atau win streak lah intinya gitu, si pihak itu bakalan menang gitu kan. Jadi kalau misalkan si Kamen Rider menang 2 kali berturut-turut, ya udah yang ketiga nggak perlu berantem gitu loh, kan udah menang gitu loh. Walaupun yang ketiga misalkan akhirnya dari pihak Yamato yang menang, ya tetap aja Kamen Rider yang menang totalnya gitu karena poinnya lebih banyak gitu. Jadi di sini kita bisa lihat lah pertarungan pertama itu si Keiwa lawan Kamen Rider Rook gitu kan. Untuk pertarungan kedua si Neon, si Nago lawan Yamato Bishop. Tadi gue nyebutnya Kamen Rider Rook ya. Gue nggak sadar. Yamato Rook dan Yamato Bishop lah gitu. Sedangkan grand finale gitu kan, pertarungan ketiganya si Gits lawan Bava gitu kan. Nah, dua-duanya Kamen Rider dah tuh. Baru bener Kamen Rider. Lu nggak ngebenerin lagi. Nah, terus udah gitu si S sama Neon sama Sumuri sama si siapa tuh cuy, karakter Kruibo kesukaan kita cuy, Shirami ya, mereka berempat nonton kan dari launchnya DGP gitu kan, pertarungan si Keiwa lawan si Rook ini gitu kan, Yamato Rook. Tadinya tuh emang kayak 1 by 1 gitu kan, 1 lawan 1 fair gitu, tapi ternyata pas lagi si Keiwa itu udah menang, si tiba-tiba tuh dia tuh diserang dari titik buta gitu kan, dan akhir ternyata Yamato ya nggak fair lah intinya lah ya mainnya gitu kan, nyerang-nyerang dari titik buta dan akhirnya Keiwa kalah telak lah intinya gitu. Setelah si Keiwa kalah, akhirnya si Beroba kayak ngumumin gitu kan, oke, pertarungan pertama selesai, pemenang dari pihak Yamato gitu kan. Dan akhirnya pertarungan kedua kita akan mulai lagi 3 jam setelah saat ini gitu kan, kemudian lah 3 jam kemudian. Pas sudah gitu si Keiwa di penjara. Si Keiwa di penjara karena dia kalah gitu kan, dan akhirnya di situ ngobrol lah tuh si Keiwa, "Woi, katanya bakal main 1 lawan 1, itu mah nggak aci, curang lu," gitu kan kata si Keiwa. Si Beroba kayak, ya gimana ya, yang penting kan menang gitu kan, emangnya ya keles gue mau lawan 1 lawan 1 sama lu gitu, enggak lah gitu kan. Nah di sini masih ada rasa sportivitas cuy dari Bava cuy, dari Azuma cuy. Dia kayak nggak terima gitu kan, lu ngapain sih main pengecut gitu kan, curang gitu, nggak asik banget gitu kan. Nah si Beroba yang kayak nggak peduli gitu kan, itu kayak ya biarin, yang penting kan kita menang gitu kan. Jadi di sini kayak walaupun yang megang driver sama yang bikin set gamenya itu si Azuma, si Beroba masih tetap aja ya seenak udah dewe gitu. Tur orang tua di 350 tahun coy. Tapi masih loli. Nah terus selanjutnya tuh cuy, gimana tuh cuy? Itu selanjutnya kan akhirnya buat si Neon tuh cuy yang berantem tuh, dia kayak siapin mental dulu cuy. Mental ya di situ ya. Masih galau tuh dia tuh soalnya. Lagi siapin mental, tiba-tiba ketemu tuh dari belakang tuh. Ucuk bawa apa namanya? Hadiah ya? Si Kyun dia tuh bawa hadiah. Hadiah, terus
si Neon kayak mergokin ya kan. Lu Mhm. mau ngerayain ulang tahun gue juga? Oh enggak kok, ya sendiri gitu lah pokoknya. Terus si Neon di sini kayak langsung ngomong, ah lu inian kan, lu Kyun supporter gue kan? Nah ketahuan di situ dah. Tapi si Neon udah tahu, udah. Soalnya sih stalker banget sih si ini. Iya sih, emang emang kayak tahu banget gitu kan kondisinya gitu. Heeh, Aduh. terus habis itu pindah kan ke ruang supporter gitu kan. Mhm. Nah, itu mulai dah tuh berdebat tuh si Neon sama si Kyunnya. Debatnya apa, kayak apa, pokoknya kayak lu kalau begini pokoknya si Kyun nasehatin, terus kayak dibales lah sama Neon. Akhirnya dah udah kayak kalah omongan lah Kyunnya. Jadi Mulai si Neon tuh kayak sebel gitu kan karena apa yang dikatain si Kyun saat di surat itu tuh beda banget sama Kyun aslinya gitu kan. ah, Jadi si Neon tuh kayak ngerasa lu cuman ngepermainin gua doang selama ini gitu kan. Terus udah gitu akhirnya si Kyun galau gitu kan. Aduh, kenapa sih gue sendiri banget jadi orang gitu. Kalau nulis aja bisa gitu kan gue curahkan hati gue asik. Tapi kalau ketemu tiba-tiba langsung kayak rasa coolnya langsung hilang anjir. Nah, di situ si Kyun tuh ketemu sama bapaknya Neon gitu kan di apa pas lagi galau ah, gitu. Soalnya kan dia kan ngeliat di toko bunga lah gitu. Si bapaknya Neon tuh ah, juga baru beli bunga lah gitu. Akhirnya mereka berdua ngobrol gitu kan, sambil ngobrol. Di situ si bapaknya tuh kayak makasih lah gitu kan, kalau misalnya udah ngejagain si Neon selama ini gitu kan. Dia juga kayak minta tolong juga kan ke si Kyun buat ngejagain Neon lah ke depannya gitu ah. kan. Nah, Soalnya terus orang masa depan juga si Kyun kan, jadi ya aman lah gitu ya, anggapan orang bapak. terpercaya lah gitu kan. Nah, terus si bapaknya juga kayak ini apa ngedukung keinginannya si Neon banget lah gitu kan kayak iya gua tuh kepengen loh kalau misalnya si Neon itu tuh ketemu sama cinta sejatinya gitu kan. Nah, sedangkan si Kyun tuh kayak langsung bingung gitu kan loh. Kak, kelihatannya kayak nggak acuh kok ke Neon gitu kan ke anak bapak tapi itu bapak beli bunga buat anak bapak gitu kan si apa bapaknya Neon gitu kan dia kayak ngeliat dikit gitu kan bunganya terus kayak iya udah gitu doang gitu kan Ah, akhirnya scene pindah lah ke si S gitu kan si S ya, tuh datang ke tempat penasaran dia datang ke tempat di mana si Neon itu tuh diculik 10 apa 11 tahun yang lalu gitu kan. tahun yang lalu lah ceritanya tuh kalau nggak salah. Mm-mm. Ya, nah di situ kan sambil dia ngelihat berita tuh kalau si Neon tuh berhasil diselamatin lah kan. Pas dia Ah, masuk gitu kan ternyata ada bapaknya si Neon tuh lagi naruh bunga gitu kan. ah, Nah, kan kalau di Jepang kan kalau naruh bunga kan ada yang nggak bener nih gitu kan kayak mengenang sesuatu gitu kan. Si S tuh ah, kepo dong. Dia kayak mau nanya, wah apa yang anda sembunyikan gitu kan. Bapaknya langsung ngasih ultimatum gitu kan, udahlah lu nggak usah ngurusin urusan orang, kalau misalnya masih ngurusin buat cabut lu ikut sertaan lu dari DGP gitu. Si S langsung kayak oh iya oke, have a nice day gitu kan, gua nggak mau ngurusin orang lain gitu kan. Tapi udah tahu gitu ternyata bapaknya itu defensif gitu kan apa ya atas yang dia lakuin. Ya si S kan pinter lah ya, dia udah punya hipotesis sendiri lah ya, pikiran sendiri gitu kan. Dan akhirnya dia nemuin si ini juga si siapa Neon. Neon yang lagi masih galau juga tuh sampai sekarang tuh gitu kan, yang Di masih situ galau. si Neon curhat dah tuh ya Mm-mm. soal masa lalunya. Sini apa si S ngedengerin lah tuh curhatannya, ternyata dulu si Neon diculik lah, Mm-mm. diculik. Ini tuh dia kalau setiap ulang tahun dia inget kejadian itu ya kan. Betul. Nah lagi enak-enaknya cerita, tiba-tiba ada Jamato pakai ini lagi merah-merah Matador ya. Matador betul. Dan ya gue heran gitu ngapa buru-buru banget gitu langsung pada lari kalau ngeliatnya Matador nih kayak bener-bener kayak banteng gitu kan. Lari ngejar gitu kan. Ya pas udah
udah pengen masuk gitu si Neon padahal di belakangnya kan kosong kan ya, kayak apa, Neon tuh sendiri lari jauh gitu, si S tinggal di belakang jauh banget. Baru berapa detik baru menarik napas terus dia kayak baru pengen masuk, tiba-tiba tangannya si S ngepok deh. Tunggu dulu, biar gua aja. Ada yang gua harus selidikin gitu kan. Ujuk cepet amat nih orang. Nah, masuk si S. Nah, tadinya kan Neon tuh yang harusnya ganti kan. Ya, maksudnya yang ronde kedua ini kan. Ronde kedua aslinya. Nah, diserahin tuh, apaan nih, tapi ya udah terlanjur masuk ya, akhirnya diganti dah tuh sama si ya kan. Terus di sini si Beroba juga rada kecewa kan, gua udah siapin juga buat si Neon, cuma buat si Neon ya kan. Kayak ada yang ini lah, di spesialin buat Neon di ronde ini gitu kan. Nah, di situ S udah kan udah tahu lah ada yang ganggu gitu kan. Lagi kebok-kebokin, bener ada yang ganggu, akhirnya dia pakai itu kan bus Mark II ya kan. Iya. Dihajar lah tuh dua-duanya. Nah, habis itu bener ada pengumuman Beroba. Dia kagak nunggu lah, pas lagi lagi tampil diumumin dah tuh yang dia pengen ini, udah kayak VTuber ya kan. Jadi cibi gitu kan. Iya, avatarnya dia cerita, semua gue pengen kasih tahu nih ya kan. Ada drama bagus loh. Ada drama bagus nggak? Di situ belum dikasih tahu ya dramanya apa ya. Cuma di situ diliatin si S marah ya kan, langsung pakai ini laser bus ya kan. Langsung pakai laser bus, langsung digebukin tuh jadi ayam geprek tuh si Bishop tuh gitu. Bishop sama si Osteusnya itu ya, yang satunya lagi tuh yang sembunyi-sembunyi tuh. Dibabat habis lah mereka berdua tuh. Habis lah tuh. Nah, di situ diliatin lagi tuh si Neon balik ke ruang supporternya kan. Di ruang supporternya di situ ada cake, ada kado-kado, boneka, ada kado-kado ya kan. Pertama Omedito ya kan. Tiba-tiba kok lu kan yang palsu, lu Akari nomor 2, tiba-tiba kok ngomongnya pada begitu kan. Habis itu baru dah tuh diliatin apa yang diumumin sama Beroba. Jadi di situ si Beroba memberitahu bahwa sebenarnya rahasia dari Neon Kurama itu adalah bukan anak asli dari bapaknya Neon itu, dari Kurama itu gitu kan. Dia adalah ya anak kayak yang dibuat dari Dewi Kehidupan lah gitu. Kehidupan penciptaan gitu kan. Nah, di situ tuh jadi di sini si Neon tuh langsung kayak balik ke masa lalunya gitu kan. Transisi ke masa lalunya sekitarnya gitu. Ternyata kejadian aslinya si bapaknya Neon itu tuh gagal nyelamatin anaknya gitu, yang aslinya bernama Akari. Kurama Akari gitu. Pokoknya Akari lah gitu. Nah, di situ akhirnya tuh ternyata gagal gitu kan. Dan pas yang scene selanjutnya gitu kan, pas lagi Neon lagi ultah gitu kan dan dikasih happy birthday sama ibunya, itu juga aslinya tuh sebenarnya nggak gitu, cuman ibunya doang gitu kan nge-happy birthday ke bangku kosong gitu kan, ke Akari yang emang udah nggak ada juga gitu kan. Di sini depressing banget sih scene-nya itu, bener-bener sih gelap banget gitu, kelam banget gitu kan. Nah terus nggak lama kemudian itu di sini kita ngeliat kalau si bapaknya Neon itu tuh lagi ngobrol sama si Niram gitu kan. Dia nulis keinginannya untuk dunia di mana anaknya masih hidup lah gitu kan. Nah di sini kayak si Niram tuh kayak, ya kita bisa kok buat ngabulin ini, tapi Anda harus setuju untuk jadi sponsor utama kita gitu loh, yang tugasnya untuk nutupin DGP, acara DGP dari publik lah gitu kan. Ya, pokoknya akhirnya si bapaknya
Neon itu tuh setuju dan terbentuklah si Neon gitu kan dengan kekuatan Dewi Pencipta itu gitu. Ah, Di situ akhirnya tuh si Neon balik lagi lah ke masa sekarang lah gitu kan, kayak di saat ini lagi udah sadar lagi lah gitu kan. Si Kyun kayak datang gitu kan, cuman udah dimaki-maki dah tuh sama boneka-boneka para penonton gitu kan, yang ngasih hadiah kado-kadoan gitu semuanya. Nah, di sisi lain juga si S itu tuh masih gelut kan sama si ininya, sama si Yamato Bishopnya. Di situ juga si S itu tuh marah besar lah gitu kan, karena soalnya si Beroba itu tuh udah bener-bener nginjek harga dirinya si Neon lah gitu loh, udah bener-bener kelewatan lah kelakuannya gitu kan si Beroba di saat ini itu gitu. Nah, si S tuh udah kayak mau ngefinishing musuhnya gitu kan, habis deh cuy. habis digantung itu. Iya. Terus ya seperti biasa gitu kan. Terus Yamato Grand Prix kali ini demi membuat manusia menderita atau musuh menderita, hal apa aja dilakukan demi itu bisa gitu loh. Jadi dihalalkan lah semua cara gitu kan. Cara kotor atau cara licik juga dihalalkan lah gitu. Nah, terus jadi udah deh cuy episode kali ini. Jadi gimana nih cuy episodenya cuy? Episodenya lumayan ya di sini ya. Di sini kita ngelihat itu mulai ada sisi gelap dari Kamen Rider ini aja. Jadi Dan mulai jadi gimana tuh Jay? Jadi buat saganya si Neon Kurama ini menurut gue oke sih ya, tapi emang gelap juga sih masuknya gitu ya, konsepnya itu gitu kan. Ternyata dia tuh kayak ya manusia buatan atau manusia yang diciptakan dari Dewi Pencipta lah gitu loh, bukan secara natural lah gitu kan. Karena buat ngegantiin yang Akari yang aslinya gitu kan. Di sini keren sih buat itunya. Tadinya pas gue pertama-tama cuy nontonnya cuy kayak ya elah itu kan udah lama banget gitu kan, udah 10 tahun lebih, masa sih masih trauma-trauma juga gitu kan, nggak selesai kan. Ternyata pas tahu kenyataannya kayak gitu, wah keren juga sih, not bad lah ya, oke gitu kan, bener-bener. Bahkan menurut gua ini dari sisi gerak-gerakannya gitu. ini ceritanya si Neon ini, saganya si Neon ini tuh lebih drag gitu kan daripada saganya si S itu gitu kan. Gimana cuy? Ini mana ya? Ini kita masih penasaran sih, dia bakalan nutup cerita si Neonnya kayak gimana ya, jadi makin penasaran lah ya. Iya bakalan ditutup bagus apa gimana. Kalau ngeliat kisi-kisi besoknya gitu kan, preview episode selanjutnya sih bakal akhirnya Kyun bener-bener gerak lah gitu kan, ngebantuin si Neon secara langsung. Nah, kita lihat aja nih ntar cara Kyun ngebantuin si Neon tuh gimana nih cuy. Apakah bener-bener ada chemistry-nya atau merasa kayak dipaksakan? Nah, kita lihat aja nih cerita episode selanjutnya cuy. Terus gue juga rada bingung sih ya, ini kan dia nama anaknya kan Kurama Akari ya. Anaknya si bapaknya tuh kan si Kosei kan. Tapi dia mintanya anaknya di Sire Gunpage-nya dia mintanya anak namanya Neon, bukan si Akari gitu kan. Iya. Jadi beda nama gitu kan. Beda nama, iya. Kenapa di dunia beda nama kan, aneh. Semoga aja besok dijelasin lah ya kenapa dari Akari jadi Neon gitu kan. Iya. Soalnya emang agak ya membingungkan juga gitu loh, kenapa nggak Akarito aja gitu kan, ya emang udah namanya begitu gitu kan. Iya, kenapa jadi Neon ya kan. Ini kita lihat saja, semoga dijawab lah di episode besok gitu kan. Apa Akari itu nama panggilannya Neon atau gimana gitu, kita nggak tahu. Harusnya sih yang nama aslinya malah Akari gitu kan. Overall ya.
Untuk episode kali ini 7 lah ya. Gua masih lebih naik dikit lah ya, 7,5, 7,6 lah. Soalnya Oke. untuk feeling apa masa lalu kelamnya itu dapet cuy. Ah, Jadi oke lah buat gua. nah, oke. Jadi kita tutup dulu ya sampai sini ya pembahasannya ya. Yes, Masih penasaran betul soalnya sekali. episode kita Mm-mm. selanjutnya ya kan. Semoga aja ditutupnya rapih lah ya dan juga bagus gitu kan. Oke. Jadi makasih Ya, juga buat yang udah ngedengerin sampai Ah, saat ini gitu kan, atau nontonin atau cuma dengerin ya. Gue yakin sih paling orang juga sambil open tab lain gitu kan, cuma sambil dengerin doang. Itu juga kalau ada yang dengerin ya. jangan Aduh. gitu coy. Oh iya, betul. Tapi buat yang Jangan udah dengerin buram. sampai sekarang ini cuy, respect terbesar kita lah buat kalian semua gitu kan. Makasih Yoi. banget gitu kan. Jadi kayaknya kita sudahi dulu lah ya buat topik Oke. bahas-bahas episode kali ini gitu. Jadi ya sudah, kalau misalkan kalian ada pikiran atau ide-ide lainnya, bisalah kalian tulis di kolom komentar gitu kan. Kita bercocok-cocok ria seperti biasa di komentar gitu kan. Jadi ada juga jangan lupa coy, Like and subscribe coy. sama hit the bells coy. Kalau misalnya kita upload bakalan dapat notif kalian guys. Iya. Soalnya kita uploadnya rada random ya, nggak setiap hari Senin terus ya kan. Iya, Kalau betul pengen hari sekali. Senin terus ya kita kalau like-nya banyak mungkin kita gesit tuh kan. Betul sekali. Like-nya itu sangat amat membuat kita bersemangat ya guys ya. Ah, Jadi Iya. seperti itulah. Oke, thank you banget. Sampai ketemu lagi di minggu depan atau 2 minggu ke depan. Oke. Ya, bye bye. Bye.